dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada arti. Amin, amin. Ku ingin lebih Lihat kalau nggak tahu, lihat kalau nggak tahu. bersekutu jadikan berkenan yang lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, Mas, perak dan permata, tiada arti. ya Tuhan. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia jadikanku hamba setia jadikanku hamba setia selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Yes, Lord. Oh, sungguh indah bersamamu. Ya Tuhan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Ya Roh Kudus, sudah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan
indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Jangan nyanyi, ngomong sama dia. Kata-katanya sama, tapi bukan nyanyi karena kamu tahu nanti. Kamu sedang ngomong, Tuhan. Ya, dengar dulu sama kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ada Tuhan di depan dan kamu ngomong, Tuhan ingin selalu bersekutu denganmu, Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kepuasanku Berada di hadiratmu, Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat mulia. Kepuasanku berada di hadiratmu, Kau yang berharga lebih gemilang dunia.
terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung. Kepuasanku berada di hadiratmu, yang berharga di gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung tempat kemuliaan. Kuasamu berada di hadiratmu, Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus sanjung tempat kemuliaan. Kepuasanku berada di hadiratmu, Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus sanjung di tempat kemuliaan. Kuasa berada di hadiratmu, Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat kemuliaan. Kuasaku berada di hadiratmu, Kau yang berharga di gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat kemuliaan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku
Aku 5 hari pagi. tetap sampai selamanya karena kasih-Nya. Oh, sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami tahu Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakannya, kami boleh menikmatinya. Persekutuan yang kudus dengan Roh-Mu yang tidak terbatas. Dan kami tahu Tuhan, ada banyak di antara kami yang telah mengalami jamahan Roh-Mu. Kami rindu dengan setiap apa yang kami bagikan. Itu akan mengkonfirmasi, itu akan menguatkan kami, membuat kami semakin berani untuk menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Karena tujuan persekutuan hadirat Tuhan yang kuat seperti ini, supaya engkau dan aku berani untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Bukan sekedar ekstasi, bukan sekedar rasa-rasa capek jadi lega, no. Karena lebih dari itu Tuhan mau take over. Tuhan mau ambil alih dari itu. Dia mau memerintah atas hidup kami. Every day, not only today, every day. You and me walk with Jesus, walk with Holy Spirit day by day. In the name of Jesus. Terus mengalir Roh Kudus kuat sampai selesai nanti, sampai kami pulang. Roh-Mu tinggal di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saya tahu. Oke, saya tahu ada banyak di antara kita yang mengalami jamahan Roh Kudus gitu ya. Tapi sebelum nanti saya minta beberapa untuk bisa membagikan apa yang dialami dan apa yang dirasakan, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang engkau dan aku rasakan tadi selama kita memuji Tuhan, selama kita menyembah Tuhan, Tuhan gak ingin kita hanya merasakan di tempat ini, tapi kau juga merasakan persekutuan yang indah ini, kau bawa sampai ke kamar asramamu masing-masing. Kau bawa sampai ke kamar kosmu. Ya, kau bawa itu. Roh Kudus itu ada nggak cuman ketika kita rame-rame seperti ini, menyembah, no. Dia juga ada ketika kamu cuman sendiri. Dan ketika kamu menyembah Dia, cuma sendiri, Dia ada. Dan kau bisa merasakan yang seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, tujuan dari Roh Kudus membiarkan engkau mencicipi yang kau rasakan tadi, itu adalah bagian dari rayuannya kepadamu dan kepadaku, supaya sebagai orang muda, engkau dan aku membiarkan Dia take over, mengambil alih hidupmu. Bahasa lainnya, memimpin hidupmu dan hidupku. Jelas. Yang barusan kau cicipin itu baru kecil dan sedikit sekali dari manifestasi kehadiran Roh. Nanti yang lebih dahsyat itu sampai yang batuk-batuk batuknya hilang.
Sampai yang tenggorokannya radang, radangnya hilang. Ngerti? Sampai kayak gitu. Nanti yang lebih lagi, ya. Sampai orang datang ke sini bawa orang mati dan orang mati itu bangkit sendiri nggak ditumpangin tangan. Jelas. Jelas. Tapi yang mau Roh Kudus inginkan adalah semua manifestasi roh yang kamu rasakan tadi menghasilkan buah roh. Yang saya dapat waktu tadi menyembah, tadi atmosfernya Kak Oscar sama Eca ya. Lagu terakhir Holy Spirit. Udah mau selesai. Oh Tuhan udah mau selesai. Enggak, aku enggak mau selesai. Kamu lanjutin pakai lagu ini. Makanya tadi aku bilang sama papi, aku mau maju dulu ya. Enggak ngapa-ngapain no. Cuma nyanyi lagu ini aja. Dilanjutin terus. Habis itu baru serahin. Saya serahin sama papi, terus papi yang pimpin. Tapi dengarkan, yang saya rasakan waktu tadi kita sedang memuji, menyembah Tuhan, ada sesuatu di dalam hidupmu dan hidupku yang sedang dibersihkan. Kamu gak ngerti, mungkin kemarin habis retreat KPLT kamu gesekan sama temenmu, kamu simpen rasa marah dan jengkelmu di hatimu. Itu lagi dibersihin tadi waktu kau nyembah. Kamu gak ngerti mungkin, kamu habis kena sama dosenmu atau apa dan sebagainya. Kamu simpen tanpa kamu sadari itu. Tadi itu sedang dibersihkan. Ingat, ranting yang berbuah harus dibersihin, di pruning supaya dia lebih banyak buahnya. Ranting yang gak berbuah dipotong supaya muncul ranting yang baru dan itu akan berbuah. Kalau memang harus ada bagian-bagian di dalam dirimu dan diriku yang dipotong, biarkan Roh Kudus memotong. Jangan disayang-sayang. Jangan Tuhan, jangan no. Kamu tahu, dalam ibadah seperti ini, penyembahan atau firman Tuhan yang kuat, Roh Kudus itu bicara kuat sekali. Dan karena itu, firman yang kemarin waktu itu KPLT salah satu hamba Tuhan bilang harus dipotong. Tuhan apa yang harus dipotong? Lalu Tuhan tunjukkan kepadaku apa yang harus dipotong. Dan itu motongnya harus berani. Kok nggak berani nggak bisa tuh. Kamu tahu apa yang dipotong dari hidupku? Mainanku yang ada di handphone. Candy Crush. Yang sudah level 2000 sekian ratus. Dan aku tahu kalau aku uninstall aku akan ngulangi dari awal kalau aku mau install. Karena memang mainan itu membuat saya relax. Saking terlalu relaxnya sampai saya nggak tahu itu bisa beberapa jam. Dan Roh Kudus bilang aku mau itu yang harus dipotong. Yang kedua alibi saya, alibi itu excuse saya, alasan saya. Udah nggak usah ini. Instagram karena di situ banyak quote-quote yang menguatkan. Tapi Roh Kudus itu jauh lebih mengerti isi hati saya yang paling dalam. Enggak akhir-akhir ini kamu scroll, lihat entah itu masakan lah, apalah gitu ya. Sampai kamu lupa itu sudah beberapa lama. Ya Tuhan. Terus gimana? Aku mau kamu potong. Aduh. Jadi saya sedang memotong Instagram saya. Sayangnya YouTube gak bisa dipotong ya. Saya baru tahu YouTube gak bisa di uninstall. Iya betul. Oh iya. Nanti tolong ajarin aku ya. Karena menurut saya terlalu banyak timeline Tuhan yang tidak terjadi tepat di hidup saya. Bukan karena Tuhan yang salah. Saya yang tidak pas dengan waktunya Tuhan. Jadi harus dipotong. Termasuk hal-hal itu.
Tapi saya senang, saya jadi merasakan bedanya beberapa hari ini. Kalau waktunya jadi luang saya jadi ngerti, berdoa lagi. Begitu ngapain ya Tuhan? Biasa. Karena game Candy Crush tuh kok ya unik. It's time for relax. Begitu dulu. Itunya dia relax untuk dan memang loh. Aku nggak ngerti. Aku seneng banget kemarin ada hamba Tuhan yang bilang itu ada setannya gitu ya. Wah, saya takut, aku nggak mau temenan sama setan. Langsung ku uninstall gitu ya. Tolong kau harus dapat sendiri dari Tuhan. Kalau kau ikut-ikutan mami, besoknya kau install lagi. Ngerti? Sampai kau dapat sendiri yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus. Jelas? Nangkep ya? Itu proses untuk menghasilkan buah. Harus ada ranting di diriku yang dipotong. Karena aku yakin kok, begitu aku tanya apa yang harus potong Roh Kudus, itu. Potong tak gitu. Saya jadi ngerasa bahwa saya masih punya banyak waktu sebetulnya. Dan saya bisa pakai baca bukunya Watchman Nee. Saya bisa pakai baca Alkitab lagi. Saya bisa pakai berdoa syafaat. Karena destiny saya seorang pendoa syafaat. Dan saya senang sekali Pak Yo bilang seorang pendoa syafaat itu dahsyat. Nanti dia akan punya karunia membedakan roh. Saya mau kejar itu karena saya hidup dengan 134 anak yang rohnya ajaib-ajaib dan dahsyat. Dan itu hanya bisa ditaklukkan dengan Roh Kudus. Saya mau kejar itu. Sampai nanti cuman sentuh anak saya. Anak saya udah nangis-nangis sendiri dilawat Roh Kudus. Enak kan? Aku gak perlu konseling berbui-bui gitu. Aku mau loh. Bodoh banget aku selama ini ya. Dikasih jalan yang shortcut, cut yang paling cut. Tapi aku gak mau. Karena apa? Banyak yang harus dipotong dan dibersihkan. Dan itu enak buat daging dan jiwa. Jelas ya? Jadi tolong tadi yang sudah merasakan zaman Roh Kudus. What next mami? Tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, kamu mau motong yang mana di hidupku? Pertama. Kedua, Roh Kudus yang bagian mana yang harus dibersihkan? Kamu mau dibersihkan. Minta maaf sama si itu. Bukan aku yang salah, dia yang salah. Mau dibersihkan enggak? Mau, minta maaf. Ya udah deh. Karena tujuan dipotong dan dibersihkan supaya kamu dan aku berbuah. Enggak usah sibuk-sibuk supaya berbuah, nempel aja. Semakin kau nempel, kau pasti dibersihkan. Semakin kau nempel, kau pasti banyak dipotong. Ayatnya enggak perlu kubuka kan? Yohanes berapa kemarin itu? KPLT 15 ya? Iya. Yohanes 15 betul? Yohanes 15 ayat 5 dan 16. Itu satu perikop tentang pokok anggur. Nanti kau cari sendiri. Jelas guys? Bro and sis, tanya Tuhan. Apa yang harus dibersihkan? Apa yang harus dipotong? Dan kalau kau mau buahmu lebat, ikuti saja kemana dia memimpin. Setuju? Sekarang siapa yang mau membagikan apa yang tadi kamu rasakan waktu kamu menyembah? Yuk langsung saja. Ada angkat tangan? Yes. Yang pertama angkat tangan ya. Oh ada lagi. Gak apa-apa nanti habis itu giliran yang lain. Dipegang. Gak usah lah ya, gak usah pakai mic. Enggak usah. Menghadap sana. Ya, shalom. Ini kasihkan yang lain. Oh iya. Jadi tadi tuh ngerasa bagian Kak Adit gak ada ya? Oh gak ada. Jadi tadi bagian belakang papi yang ginjal ini atau intinya punggung. Tadi tuh ngerasa itu dingin terus panas. Jadi mau nyampein pun bingung mau jelasin. Seperti Tuhan jamah bagian punggung gitu. Terus Tuhan bilang bahwa bagian semua teman-teman yang di sini bagian ginjalnya atau batu ginjal atau sakit kecetit atau kurang minum. Coba tadi mungkin waktu berangkat nyeri sekarang bisa dicek karena Tuhan sembuhin bagian ginjal ini belakang gitu papi mami. Tuhan bilang bisa dicek teman-teman kalau ada yang tadi kurang minum terus nyeri bagian sininya
Yes. Karena ngerasa kuat sekali di belakang sini, papi mami. Oke. Tuhan bilang seperti itu. Terus batu ginjal juga Tuhan hancurkan semua. Amin. Iya. Tadi aku makanya belakang, loh Kak Adit mana Tuhan? Ternyata gak ada. Wes. Jadi Dia ya, disuruh ikut live streaming. Iya. Pak Yob itu makanya tak suruh ikut live streaming. iya. Itu aja papi mami. Ya, Oke, oke. thank you. Next. Yuk, siapa langsung saja? Langsung. Ya. Ya, nanti habis itu yang lainnya. Enggak apa-apa semua. Waktu kita selesai doa tadi mami tutup, saya itu kaget buka mata, oh ternyata kita di sini ya gitu, kita di ruangan ini. Sebab yang saya lihat itu tempatnya seperti ini juga, tapi nggak ada dindingnya, pokoknya cuma ada tiang-tiangnya. Bentuknya seperti ini juga, gitu, melancip ke atas dan hijau semua di sekeliling. Saya buka mata, kaget lihat banyak orang, saya kaget, saya lupa kalau kita ada di sini gitu. Tuhan bawa sangat jauh. Waktu pertama awal-awal kita berdoa, awal-awal semuanya saya dengar ada yang ketawa. Jelas sekali di telinga saya itu audible. Tapi suaranya jauh sekali. Suara-suara orang teriak-teriak. Kesakitan, ketakutan. Paling banyak suara perempuan yang saya dengar. Jauh, pokoknya jauh suaranya itu. Banyak sekali orang-orang yang teriak itu, bukan cuma satu orang, saya tahu ada banyak sekali itu. Itu jelas sekali. Saya nggak ngerti itu apa, cuma saya ngerasa ada ketakutan di dalam diri saya ketika mendengar suara itu. Jelas itu audible. Saya berkata itu jelas sekali. Dan kemudian Tuhan ngomong waktu berdoa, ternyata saya baru ngerti ternyata juga Tuhan berbicara bahasa Jawa. Tuhan bilang, logat Jawa, bukan bahasa Jawa, logat Jawa. Pikiranmu terlalu penuh, gitu. Pikiranmu terlalu penuh, gitu. Sebenarnya ada banyak yang Tuhan bicara kepada saya hari ini. Cuman ada beberapa yang saya lupa dan waktu di bukan di akhir-akhir, waktu worship ada di pertengahan. Itu waktu masih papi yang pimpin. Dan Tuhan ngomong jaim katanya. Tuhan ngomong sama saya jaim gitu. Terus ngapain itu Tuhan? Terus masuk lagi sampai mami yang pimpin. Itu Tuhan banyak sekali menyatakan dirinya dan saya tahu Tuhan ingin sesuatu dari saya. Tuhan minta sesuatu, Tuhan mau ambil sesuatu dari saya dan jika boleh saya bagikan itu waktu. Tuhan minta waktu lebih banyak lagi buat dia. Amin. Itu yang Tuhan minta. Saya tahu ini gak enak. Tapi Tuhan minta itu, Tuhan minta waktu lebih banyak lagi buat dia. Waktu pribadi untuk dia. Yes. Dan kalau boleh disampaikan satu kata buat Tuhan yang benar-benar Tuhan itu baiknya gak masuk akal. Itu gak masuk akal. Benar-benar gak masuk akal kebaikan Tuhan itu. Saya ngerasa kali itu luar biasa sekali. Baiknya gak masuk akal. Karena saya yang paling mengerti diri saya dan saya menyadari banyak hal di diri saya ini. Dan Tuhan itu baiknya gak masuk akal. Saya mengaku mungkin gak sama manusia. Saya menyadari mungkin sama. Tapi sama Tuhan langsung. Saya ini pembohong besar. Pembohong besar. Mungkin bukan sama teman-teman, bukan sama mami papi, bukan sama orang tua saya, bukan sama manusia, tapi sama Tuhan. Pembohong besar. Ada banyak janji-janji yang saya lakukan, janji-janji yang sudah saya naikkan sama Tuhan. Ada banyak perkataan-perkataan keinginan yang saya tahu bahwa ini adalah suatu janji pribadi saya sama Tuhan. Yang seringkali saya ingat tapi saya langgar.
tahu tapi saya langgar. Begitu banyak dan Tuhan cuman senyum melihat itu. Tuhan ini pembohong. Pembohong. Coba kalau lihat ini banyak kebohongan-kebohongan dari itu. Terus Tuhan cuma it's okay dengan wajahnya yang tersenyum. Wah, dia nggak menghakimi, dia nggak jahat kok gitu dengan semua kejahatan yang saya lakukan sama dia. Dia cuma tersenyum, nggak apa-apa gitu, nggak apa, it's okay nak. Gitu. Wah, dengan semuanya itu tapi dia masih bisa seperti ini, dijahatin, pokoknya jahat sekali lah aku sama Tuhan. Pokoknya udah banyak sekali ketidaktaatanku, kebohonganku sama beliau ini. Cuma dia masih sangat baik, sangat baik, sangat baik. Makanya baiknya itu gak masuk akal, gak masuk akal baiknya Tuhan itu. Dan saya berdoa, saya tahu bahwasanya Tuhan mau ingin lebih dalam lagi menghidupi semuanya itu. Bukan supaya saya leha-leha, saya mengerti bahwa semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu bukan supaya saya leha-leha mengabaikan terus-menerus, tapi Tuhan, ayo mari nak hidupin gitu. Apa yang sudah ada, apa yang sudah diikat, apa yang sudah menjadi janji, hidupin. Tapi Tuhan tahu kapasitas bahwa kita nggak mampu pakai kekuatan sendiri. Dan saya mau berkata bahwa Tuhan sungguh baik dan saya mau belajar. Saya tahu ini sulit menghidupi semuanya, menyerahkan waktu lebih banyak lagi buat Tuhan gitu. Terima kasih, cuman itu yang saya dapat. Oke, God bless. Hani. Nanti Eca ya. Ya. Pakai juga nggak apa-apa biar gampang, biar nggak gerak. Shalom Ya. semuanya. Halo. Jadi yang aku rasakan tadi waktu nyembah, benar-benar merasakan hati menyembah Tuhan tuh benar-benar bergetar gitu loh. Nggak bisa dibayangkan kayak, apalagi waktu Mami, siapa yang angkat lagu Seperti Rusa Rindu, Papi ya. Itu benar-benar kayak aku diingatin sama kisah Daud. Bagaimana hatinya menyembah Tuhan gitu loh. Aku juga diingatkan, pokoknya diingatkan sama bagaimana Kak Debbie mengajari kami di kos. Nyembah itu benar-benar dari hati gitu, sampai ke roh. Di situ aku mau nyanyi benar-benar udah bergetar gitu rasanya. Dan aku juga lihat, dapat penglihatan aku dibawa Tuhan ke sungai, pokoknya kayak pacarku gitu. Tuhan itu kayak datang sebagai kekasih gitu. Aku ingat sekali di belakang itu banyak cowok-cowok yang ngejar aku gitu kan. Tapi Nggak lihat wajahnya kan? lucu. Nggak ya? Enggak tahu Papi, kayak itu nggak dikasih mukanya. Dan tapi aku benar-benar nggak peduli gitu. Aku nggak mau, aku mau sama ini gitu. Dan itu Tuhan gitu. Kayak benar-benar merasakan apa sih, cinta yang benar-benar cinta gitu sama Tuhan. Dan tapi di situ juga Tuhan tegur aku waktu aku bilang aku cinta gitu kan. Karena aku udah sempat juga hapus Instagramku. Instagram juga ini nggak kebetulan Mami bikin Instagram. Waktu itu pernah karena emang kadang emang aku merasa terganggu juga gitu, karena emang ya ada yang ganggu, memang kadang emang ada yang ganggu gitu. Kadang itu kayak apa ya? Aku sendiri pun kadang emang suka scroll juga gitu. Jadi pas udah dihapus waktu mungkin baru 2 bulanan aku hapus, terus aku ini lagi, aku download lagi kan, karena aku pikir oh mungkin udah boleh Tuhan ini. Tapi sebenarnya udah dari kemarin itu mungkin 3 hari yang lalu aku terus diingatin gitu buat hapus itu. Dan tadi aku diingatin, karena aku udah sempat ngomong juga sama Kak Debbie waktu itu, Kak aku nih udah hapus ini gitu kan, karena memang kata Kak Debbie kalau memang kamu maksudnya itu menghalang pekerjaan Tuhan gitu dalam hidupmu,
kalau itu mengganggu gitu, kamu harus hapus. Nah, aku udah hapus karena pokoknya sebenarnya banyak konfirmasi gitu yang menyuruh aku hapus. Tapi karena aku sayang itu kan, followersku udah banyak. Ya udah, tapi itu Tuhan minta aku hapus itu, dan sebenarnya udah bergumul berapa hari ini, tapi harus dihapus, memang harus dihapus karena benar-benar nggak bisa kayaknya. Dan tadi kayak yang Mami bilang, seperti waktu nyembah itu seperti dikosongkan gitu rasanya. Aku tuh seperti dikosongkan, dibersihkan lagi gitu. Bahkan dari cara nyembah biar nggak ada yang menghalang kayak gitu. Baik dari pikiran, hati. Terus tadi juga aku sempat minta sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau, maksudnya saat datang lain kali sama Tuhan itu, maksudnya balik lagi ke semula gitu. Aku mau kayak gini terus Tuhan, kayak punya hati yang saat datang itu benar-benar yang sampai ke roh gitu, kayak yang Mami Papi bilang. Dan sebenarnya ini juga terjadi waktu kita doa buat Holy Ground waktu di asrama. Aku tuh ngerasain yang bahagia yang gimana sih, gak bisa jelaskan. Tapi aku tanya sama Tuhan, Tuhan tapi aku kenapa aku nggak ketawa kayak teman-teman kayak Mami Papi gitu kan. Enggak, maksudnya cara Tuhan itu beda-beda gitu, nggak harus sama gitu. Tapi aku benar-benar merasakan yang dibawa gitu loh, dibawa ke mungkin nggak tahu aku bilangnya tuh masa kekekalan atau apa, kayak nggak ngerasain beban, nggak ngerasain, pokoknya nggak kayak di dunia ini gitu rasanya. Nah, aku bersyukur itu sih yang aku dapatkan. Oke, thank Terima you. kasih. Shalom semuanya. Hari ini kan aku bertugas atmosfer kan. Tapi beberapa waktu mungkin karena kecapean, karena kegiatan, terus aku ngerasa kayak hatiku nggak beres kayak gitu. Terus ya pokoknya kemarin tuh sempat nggak beres hatiku. Terus pas tadi malam aku baca firman, terus aku berdoa, Tuhan besok aku atmosfer, tolongi aku, tolongi hatiku. Dan tadi pagi juga sempet kayak aku ngerasa lucu aja pas aku ngechat Kak Oscar, Kak hari ini kita atmosfer, loh hari ini hari Minggu toh, kata Kak Oscar kan. Jadi lo kok bisa. Dan Nanti kita 12 SKS ya Kak. dan ya aku pas sambil di jalan sama Kak Oscar, akhirnya kami berangkat tadi ambil bahasa roh, aku minta Tuhan tolong. Aku nggak tahu mau bawa lagu apa, pokoknya aku minta sampai di sini, Tuhan kamu mau lagu apa kayak gitu. Kudus engkau mau lagu apa. Terus akhirnya di sini tadi nyanyi, terus dari Holy Spirit rain down, terus tiba-tiba Tuhan bilang gerakin lagu yang Holy Spirit. Aku tuh awalnya kayak masa ini kayak nggak nyambung gitu loh. Menurutku kayak dari yang cepat terus tiba-tiba slow kayak gitu kan. Tapi aku kayak ya udah aku taat aja, kalau Tuhan yang suruh ya udah, kayak Tuhan gerakin tentang Roh Kudus kayak gitu. Dan tadi terus ternyata kayaknya Roh Kudus gerakin kayak Mami bilang tadi kan, lanjutin itu gitu. Terus pas aku sujud tadi, aku sujud, dan pas aku sujud aku ngerasa kayak ada kain kayak linen yang halus banget kayak ngelewat kepalaku kayak gitu. Itu kayak gimana ya, susah dijelaskan, kayak halus banget tapi aku nggak ngerti kayak gitu. Terus aku ngerasakan hadirat Tuhan kuat sekali sampai pas tadi kayaknya pas Papi angkat lagu yang seperti rusa, aku ngelihat kayak di padang rumput yang luas sekali. Terus di situ kayak ada aku pakai gaun putih, dress gitu. Terus kayak ada satu cowok, maksudnya laki-laki, terus ngajak buat dansa, nari kayak gitu. Terus di situ aku kayak nangis. Terus pas aku tadi tuh pas ngalami manifestasi tadi, aku ngerasa kayak Tuhan tuh sempat ngomong lembut sekali. Aku baru kali itu dengar dia bilang I love you, dia bilang kayak gitu.
Jadi kayak apa namanya, baru kali ini yang kayak ngerasain kayak gitu. Dan tadi aku diingatkan tentang hal yang juga pernah aku alami 8 tahun yang lalu ketika aku kelas 1 SMP. Sama ketika hari ibadah minggu, aku ngalami manifestasi dan aku nari, aku loncat dan aku nggak tahu. Dan tadi aku diingatkan itu lagi, kayak Tuhan tuh ngomong cinta mula-mula kayak gitu. Dia kayak yuk balik kayak gitu, kayak gimana ya. Terus tadi pas aku nari, aku tuh nggak tahu, pokoknya pas nari tuh kayak ya gerak aja kayak gitu kan, ngikut aja. Tadi tuh aku diingatkan pas yang aku udah lama nggak ngalamin ini kayak gitu. Terus tiba-tiba Tuhan ingetin itu. Pernah juga ngalamin manifestasi ketawa dalam roh itu pas golden time itu, pas sesinya itu. Siapa aku lupa ya. Pokoknya itu. Tapi tadi yang diingatkan yang pas 8 tahun yang lalu itu, aku bener-bener kayak di situ aku ngelihat lagi orang-orang yang pas di 8 tahun yang aku ngelihat, keingat orang-orang di situ. Dan waktu itu kayak aku masih kelas 1 SMP, terus aku ngalamin kayak gitu. Kayak tadi itu rasanya indah sekali kayak gitu. Dan tadi juga selain Tuhan ingatkan itu, ya ada sesuatu yang aku harus potong, aku dapat itu juga, dan ada yang harus aku bereskan juga kayak gitu. Gitu. Kapan tulis ya, Sa? Kapan? Itu kasih Kak Debi. Oke, Kak Oscar, Glory, Maji tolong maju satu deret, maju sedikit ya, supaya belakangnya bisa maju, belakangnya bisa maju, ya, belakangnya bisa maju, maju, ya, oke. Kenapa begitu? Nanti saya akan jelaskan kenapa kita tidak boleh bersandar kecuali Pak Trio dan Bu Cindy, gitu ya. Dan ya, oh sudah masuk hitungan kamu ya, boleh tapi jangan. Ini nih, coba. Kak Debi tolong kajonnya itu bawa sini sebentar. Nih ya, coba lihat. Ya saya percaya kalian bisa sih langsung naik ke sini gitu ya. Tapi mana lebih mudah? Kamu mau naik ke sana, lewat sini dulu kan? Mas kuatnya ya? Hah? Bisa ya. Ya kan? Naik ke sini. Ya kan? Naik ke sini, terus naik ke sini kan? Ya kan? Bisa, saya percaya kalian lompat pagar, naik pohon itu bisa, langsung ke sini juga bisa gitu. Ya, pada umumnya, ya kan? Ini kan ngomong bukan orang pada umumnya. Ya kan? Pada umumnya orang harus perlu naik bertingkat, gitu. Ya kan? Gitu. Kalau langsung ke sini, ya bisa. Tapi kalau kamu tidak pernah bergerak, nggak pernah manjat-manjat, tiba-tiba kamu naik ke tempat yang tinggi, apa yang terjadi? Bisa keseleo lah, gitu ya. Tiba-tiba, aduh, kram atau apapun itu terjadi gitu. Karena itu bertahap itu. Nah, Pandari ada yang cerita, wah Pak, saya setelah ketemu hamba Tuhan ini, yang setiap hari doa 5-6 jam, langsung Pak, saya rindu sekali, saya doa besoknya. Gitu. Berapa lama Pak? 1 hari. Besoknya saya nonton Netflix Pak seharian. Kenapa? Jiwanya berontak. Gitu loh. Sebenarnya, kalau kalian datang ke tempat ini, gitu ya. Gitu. Kalau kamu datang ke tempat ini, nih Eca ceritain aja, dia dulu cerita sendiri. Kan dia jujur. Dia tuh berdoa, Tuhan, weekend di mana Tuhan? Dapatnya di Oikos. Tapi masih banyak tempat tersisa bagi dunia. Tapi ibadahnya lama Tuhan. Gitu. Kenapa kok kamu merasa lama? Karena kita belum tinggal di roh. Gitu loh. Karena kita masih di jiwa, di daging. Gitu.
Buat daging itu lama, tapi buat roh itu enggak terasa. Gitu loh. Buat roh itu kurang lama. Gitu. Ya ini nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau kita terbiasa nih ya, doa. Ini sekarang udah agak diturunkan nih. Di kampus juga udah agak diturunkan. Waktu kita baru mulai gitu, kira-kira masih kuat sekali itu mungkin 3 tahun yang lalu. Itu start, itu bisa gini. Glorify thy name. Gitu. Oh, itu yang datang dengan PR-ku masih banyak itu. Wah, tersiksa itu. Kapan selesainya, kapan selesainya. Gitu. Tapi kalau mulai jiwaku merindukanmu. Wah, masih senang. Gitu. Terus apa lagi ya? Jarang nyanyi lagu itu jadi nggak banyak yang tahu. Ya gitu-gitulah. Ya, semua baik, segala yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Wah, yang tadi ingat temannya jengkelin di kelas, oh ternyata semua baik. Masih di situ-situ sebenarnya, gitu loh. Jadi sudah bisa belum menyembah Tuhan? Belum bisa karena menyembah Tuhan itu di roh. Kita punya roh. Kita punya jiwa. Kita punya tubuh. Kenapa kok saya larang untuk bersandar kecuali yang sudah usia 40 ke atas? Karena kalau kita bersandar, tubuh kita ini yang paling males, paling sulit terima roh. Jadi dia harus dilatih. Kenapa kok? Karena kalau kalian lihat orang-orang yang belum ngerti di roh, itu ada hadirat Tuhan kuat sekali. Lagu apa kemarin yang kamu masih itu sebelum papi ngajak bersujud kemarin apa Dep? Sebelum berlutut ya lagunya itu. Sudah. Ku sembah kudus. Enggak. Sebelum itu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya pokoknya gitu-gitulah. Sini kemarin di Holy Ground. Ya, yang sebelum tak ajak sujud itu loh. Sebelum itu nyanyi. Kami memuji kebesaran. Itu ada umur berapa itu? Shelly umur berapa? Masih 2 tahun ya mungkin ya. 2 tahun ya. Tapi karena dari kecil diajak ke gereja yang nyembah gitu terus. Dari kecil dia mintanya didengerin lagu kami memu dia minta. Kami memu minta gitu. Dan yang nyanyi harus Kak Sumi. Ada rekaman di ibadah gereja mereka. Nggak mau penyanyi lain. Dari kecil dia ngerasakan ini ada urapannya. Ya. Nggak mau yang nyanyi. Hanya dari itu sampai dipotong sama bapaknya. Setiap hari sebelum tidur, sebelum makan mintanya itu. Loh, dari kecil nyanyinya kami memuji kebesaran-Mu. Kita mungkin kecil nyanyinya King Kong badannya besar. Karena nggak terbiasa dengan hadirat Tuhan. Gitu. Ya kan? Yesus cintaku, ku cinta dia masih seneng gitu. Lompat-lompat, lari-lari. Baru di sini. Gitu loh. Nah ini dilatih. Kamu duduk di sini 2-3 jam menyiksa buat tubuh. Menyiksa buat jiwa. Apain sih? Nggak selesai. Nyanyi lagi, diulangi lagi. Dan begitu. Terus. Tapi kalau kamu ngerti ini aja. Kita belum ngomong di roh nih. Sama seperti ini. Saya ngomong ke sini dulu. Tubuh dan jiwa ini. Ini loh. Di dalam roh kita ini. Roh Allah. Roh Kudus. Tinggalnya di roh. Di roh inilah yang namanya worship. Apa? Penyembahan. Gitu. Penyembahan itu apa? Penyembahan itu semua tentang dia. Ini saya kasih pengantar aja, nggak ngomong ke sini hari ini. Penyembahan itu semua tentang dia. Gimana? Glory to the Lord. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Malah tidur. Kenapa? Karena belum sampai di roh orang itu.
Dulu saya sering cerita gini, ada orang duduk bersebelahan, yang satu dilawat Tuhan, yang satu dijamah Tuhan, yang satu dapat penglihatan, yang satu nangis-nangis. Sebelahnya, enggak sudah selesai sih, udah lapar loh nih. Waduh nanti parkirnya macet, tambah lama, enggak sudah selesai. Itu kenapa? Dia masih di sini. Sedangkan hadirat Tuhan itu di roh. Gitu loh. Jadi makanya tadi saya ngomong, kalau kamu capek, kamu belum ngerti, kamu belum dapat, kamu lihat sebelahmu gitu, nyanyi tambah keras. Teriak, kalau perlu berdiri, lawan ini loh, tubuh dan jiwamu. Dengan apa? Dengan memuji. Belum menyembah. Apa memuji? Praise. Memuji itu lahir dari jiwa. Kamu gabungkan tubuh dengan ini. Gitu. Nolongin kita untuk naik ke step lebih tinggi. Gitu. Nolongin kita masuk ke situ. Kenapa? Gangguannya masih banyak. Gangguan dia apa? Ya persoalan. Apalagi? Masa lalu belum beres. Intimidasi. Apalagi? Ya dosa yang belum diselesaikan. Ada. Luka mungkin masih ada. Loh, kemarin kan sudah pelayanan pelepasan. Kemarin kan sudah didoakan, sudah muntah-muntah. Loh, begitu rumah itu kosong, dia cari, sudah bersih nih. Ajak 7 lebih jahat. Dia akan ngincar terus, wong Tuhan Yesus saja diincar kok. Gitu. Coba untuk masuk lagi. Jadi itu bukan kemarin didoakan pelepasan belum beres, dia masuk lagi besoknya atau sorenya atau malamnya gitu loh. Gitu. Coba sekarang buka ayat-ayat ini dulu, baca. Mazmur 146 ayat 1. Mazmur 146 ayat 1. Ya. Baca bersama-sama bersuara keras. 2, 3. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oke. Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Dah? 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke. Mazmur 103 lagi tadi ayat 22. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. 104 ayat 1. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semak. Mazmur 104 lagi ayat 35. 2, 3. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Haleluya. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat 1. 1, Mazmur 103 ayat 1. Itu kalau bahasa Inggris itu kadang mundur-mundur satu-satu. Ya. Mazmur 103 ayat 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya, jadi Mazmur ini nyanyian, Mazmur ini ungkapan hati. Mazmur ini, ya kalau Tuhan boleh mungkin minggu depan saya ngomong. Itu satu bagian dari Mazmur. Siapa yang disuruh memuji? Bapa mencari penyembah-penyembah demikian, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia tidak disembah di jiwa. Jiwa itu baru memuji. Belum bisa, jiwa kita nggak bisa. Tapi perlu nggak? Perlu. Gitu loh. Kamu tahu, haleluya itu, kalau di dalam liturgi, ya kan, itu masih terjadi. Gereja Ortodoks saya kurang tahu, Gereja Katolik masih melakukan sampai sekarang. Jadi ketika masa prapaskah sampai Paskah itu, di dalam nyanyian tidak ada kata haleluya. Disimpan. Disimpan terus, disimpan. Jadi nggak ada. Nanti baru di Paskah kebangkitan itu bersorak, haleluya.
kemenangan gitu, sorak gitu. Sebelumnya kan puasa gitu. Haleluya, haleluya itu artinya juga puji Tuhan kan. Halel itu memuji, praise gitu. Yahweh, memuji Yahweh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini diomongin, jiwa kamu harus memuji Tuhan. Jiwa kamu harus memuji Tuhan gitu. Jiwa kamu harus memuji. Kalau dia nggak memuji Tuhan, dia akan cari makanan yang lain buat jiwa. Apa? Ya film, ya musik, ya novel. Itu bisa positif, bisa negatif. Gitu. Negatif apa? Ya film-filmnya kan yang ada kekerasannya, yang ada pornografinya, yang ada apanya terus gitu. Nanti dia akan cari musik kan musiknya macam-macam ya gitu. Orang terus tapi di situ tapi masalahnya kalau kamu pakai yang dari jiwa, yang hanya dari itu dari dunia, nanti itu kayak apa ya? Ada efek kecanduannya, porsinya nambah gitu loh. Gitu. Kalau nggak nambah dia belum gitu. Yang tadinya nonton mungkin 10 menit oke, dia 10 menit masih kurang. 15 menit, 20 menit. Nah, ngomong nih misalnya konten-konten receh ya kan. Yang pendek-pendek itu, yang sekarang lewat begitu kenapa? Gitu. Karena orang nonton panjang udah nggak tahan. Dia nonton semakin pendek, semakin tidak berbobot, semakin pendek tidak berbobot, bahkan kadang belum selesai cuma 30 detik, bosan, pindah. Kamu tahu nggak dampaknya di jiwa, dampaknya di pikiran, itu dangkal sekali. Dia nggak bisa dengar. Begitu dengar sesuatu, firman, agak lama, pujian, langsung udah gelisah, bosan, lihat kiri kanan, lihat itu lagi. Kenapa? Jiwa tidak dilatih untuk memuji. Yang numpuk itu udah banyak banget. Yang masuk udah banyak banget. Jadi dia nggak bisa. Jadi dia harus dijebol, diterobos gitu. Dulu saya pernah jelasin, dia kayak saluran ya, jiwa itu ya. Kayak saluran yang menghambat semua yang dari roh jadi nyata di hidup kita. Jiwa gitu. Caranya gimana? Nah kalau dulu memang agak menyiksa, gitu. Nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba langsung, nggak mungkin pokoknya tiba-tiba itu sebenarnya Holy, 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 are you Lord gitu. Itu orang datang di situ ngerasakan. Saya ini ngajari misalnya satu kakak. Kalian kan kalau mimpin pujian kan biasanya kan gitu kan. Shalom gitu. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu, saya percaya ya, Bapak itu gini-gini ada yang itu wah mukanya cemberut. Sudah ngerti sebenarnya kamu nggak usah tanya. Kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh tanya Roh Kudus, Tuhan, ini apa? Ini apa? Ini apa? Kamu rasakan ya? Oh, ini ada kesedihan di situ. Oh, ini ada keputusasaan di situ. Oh, ini ada kesakitan di situ. Deklarasi langsung, itu buat jiwa. Langsung ngomong, Shalom Bapak Ibu. Saya percaya Dia Allah yang menyembuhkan hidup kita. Saya percaya Dia Allah yang memberi kekuatan baru di hidup kita. Saya percaya bahwa ada jalan keluar, bahkan yang buntu sekalipun bisa diterobos. Itu karena sebenarnya bukan karena kamu beriman. Kamu lihat nih, jiwa rasa. Ngerti. Di situ ketakutan, di situ kemarahan, itu situ. Bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Oh, itu ngerasa ada yang terintimidasi di situ dan itu semua. Declare, jiwa. Karena datang itu semua dengan persoalan gini-gini. Nah, gini, memang yang kayak Mami bilang tadi, semua yang kita alami di sini harus kamu bawa ke ruang pribadimu bersama dengan Tuhan. Tidak cukup di sini. Tapi ini tuh nolong. Nolongnya apa? Karena kamu dipaksa. Kalau kamu di kamar sendiri siapa yang tahu? Maksa kamu. Kalau di sini mau tidak mau. Gitu ya. Nih, kamu perhatikan nggak? Mungkin kamu pernah ngalami. Saya kadang ini, sekarang saya ngerti lebih paham. Paham dalam arti belas kasihannya ada. Wah, hadirat Tuhan kuat kok malah keluar kencing itu gimana sih? Oh ya dia belum masuk di roh kok. Gitu loh. Ini kan Tuhan di sini, kok malah keluar? Gitu. Dulu saya mau marah. Gitu. Oh ya dia belum masuk di situ. Tapi coba belajar. Kalau kamu lihat semua temanmu sujud, dan kamu belum merasa apa-apa, sujud aja. Gitu loh. Ya, tak ulangi cerita. Ada namanya, apa sekarang aku lupa, anjing yang dilatih. Ada istilahnya apa? Pokoknya anjing gembala, anjing pemburu itu tuh dilatihnya berpasangan. Berdua. Gitu ya. Dilatihnya tandem berpasangan. Jadi anjing itu mencium dari bau angin. Jadi dia sedang lari ke sana. Gitu. Buruannya ada di sana tapi angin berembus gitu.
Dia cium hidungnya, dia akan balik arah. Ngejar. Ngikutin dari mana sumber bau itu. Nah kadangkala yang baru ngikutin adalah anjing yang satu. Dia balik. Yang ini belum nyium. Ini udah lari ke sana. Yang dilakukan ini adalah, anjing kedua adalah ngikutin temannya. Jadi kalau kamu, ini kok lama banget kok ini. Kamu lihat semua bersujud. Sujud aja. Itu kamu sedang ngejar arah anginnya kemana. Gitu loh. Itu caranya. Gitu. Datang gitu. Ini kok semua, wah bersuka cita, sore-sore kamu belum bisa bersuka cita. Latih jiwamu bersuka cita. Nyanyi lebih keras. Kenapa? Kenapa kok kamu harus melatih di sini? Ya kan? Pujian itu memberi makan buat jiwamu. Satu. Kedua, dia membersihkan apa yang di dalam untuk keluar. Gitu loh. Yang di dalam jiwa apa? Jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Ya apa yang di pikiran, apa yang di perasaan, apa yang di kehendak. Macem-macem. Kalau dibersihinnya seminggu sekali, kita kayak kerja bakti. Ya kan? Bersihin asrama tuh kemarin yang waktu liburan. Sebelum KPLT. Oh, ya memang work blessing sih setiap hari. Ya kan? Tapi kan gitu-gitu, enggak disikat gitu. Saya percaya kok kalau disikat setiap hari pasti udah ganti keramik gitu. Udah tipis keramiknya ya kan gitu. Tapi karena disikatnya 1 semester 1 kali gitu. Ini loh. Makanya seringkali ingat nggak ngomong, wah kalau ketemu sama oma nih, oma bawa sikat, sikatnya sikat kawat. Yang disikat di mana? Jiwa. Nah, praise, pujian itu nyikat jiwa. Bersihin dulu. Gitu. Kalau itu terlalu banyak, kenapa kok ngomong sampai tidak ada tempat yang tersisa bagi dunia? Dunia itu apa? Ini loh. Tubuh dan jiwa ini loh. Sampai nggak ada tempat buat daging. Keinginannya. Gitu. Apa dia nggak muncul lagi? Nanti itu sendiri ya. Ini ngomong di sini dulu aja. Yang turunin. Supaya kamu bisa lebih naik. Gitu. Lebih naik. Gitu ya. Gitu. Ini macam-macam, ya kan? Jadi gangguan. Ini namanya, kalau kamu mau ngerti, ini namanya disiplin rohani. Spiritual disiplin. Harus dilatih. Harus terus-menerus. Harus semakin bertambah. Gitu loh. Kenapa? Karena kecanduan itu juga semakin bertambah. Gitu loh. Jiwa itu kayak gitu. Saya baca belum selesai tapi sempat cerita ngobrol dengan orang yang baca. Ada satu buku tentang dopamin. Ada hormon di dalam tubuh kita. Yang kalau dia itu, kesenangan-kesenangan itu memunculkan hormon itu. Tapi dia itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Tidak bisa porsinya dikurangin. Orang dia yang nulis orang ahli jiwa, tapi dia juga nggak bisa bebasin. Nggak bisa nolongin, bisanya cuma ngurangin. Loh, bayangin. Kenapa? Karena dia nggak bisa sampai di sini. Nggak bisa sampai di roh, gitu loh, ya kan? Psikolog, psikiater berusaha menenangkan jiwa dengan mengobati tubuh. Gitu. Psikolog di sini, akarnya di sini. Ya tapi nggak di sini, gitu loh. Coba sekarang, yang merasa ngantuk, keluar ke kamar mandi, cuci muka. Gitu. Nggak apa-apa, lebih baik. Daripada kamu nggak dapat apa-apa. Jangan ditahan-tahan di sini. Keluar aja. Ke kamar mandi maksud saya, jangan keluar terus. Cepat-cepat terus lari ke sini, gitu loh. Gini, iya bener, nggak apa-apa. Karena yang disampaikan dari roh, memang dia tidak disenangi oleh tubuh dan jiwa. Coba baca Galatia. Keinginan daging, ya kan, berlawanan dengan keinginan roh. Jadi kalau ada yang bilang, aku menyeret daging untuk menyembah Tuhan. Ya betul. Oh memang daging tidak mau kok menyembah Tuhan kok. Betul kan? Ayatnya di situ. Galatia berapa? Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Baca bersama 2, 3. Sebab lawanan dengan keinginan. Nah, yang kamu kehendaki itu di roh. Ya,
Rohmu itu merindukan Tuhan, rohmu pengen nyembah, rohmu pengen deket sama Tuhan, rohmu pengen intim sama Tuhan, rohmu pengen terus Tuhan bersekutu. Tapi ini pasti enggak mau. Itu loh. Nah ini jembatan supaya bisa ke sini. Gimana caranya? Latih aja gitu. Jadi kalau ternyata duduk itu membuatmu cepat ngantuk, berlutut. Kalau berlutut kamu masih ngantuk, berdiri dulu deh. Jalan-jalan juga boleh dalam kamar. Gitu. Belum keluar lagunya. Ku mau memujimu. Ketinggian. Seberapa dia? Memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya terus, ku mau memujimu, masih muncul gini. Gini, belum selesai, uang registrasi belum datang. Ku mau memujimu, sampai semua yang lain dibungkam sama itu. Baru nanti bisa worship. Jangan buru-buru, wah udah 20 menit kok belum holy-holy nih. Percuma holy-holy juga. Karena kita nggak masuk. Holy-holy di mulut, bukan hadirat Tuhan. Gitu loh. Ini buat semua kalian ketika pribadi maupun mimpin akan ngerti itu. Kecuali pendoa-pendoa syafaat nabi-nabi berkumpul semua datang dengan hati yang mau mencari Tuhan gitu ya. Datang langsung sujud semua gitu. Lord you are holy. Langsung gitu. Bisa. Masuk situ. Nah yang lain aja masih antara kakinya selonjor, kakinya gitu, gerak-gerak terus. Gerak-gerak terus itu masih ditumpuk gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kamu sadar aja. Gitu. Daripada ngantuk ya kan, aku paksa ini. Pokoknya jangan nyender. Paksa tubuhku. Jiwa sekarang kamu paksa untuk mengeluarkan itu lebih dari suara. Kenapa kok kita diajari untuk pakai segenap hati, pikiran, perasaan, kehendak, supaya ini loh. Nyanyinya, ya kan. Penyanyi-penyanyi hebat punya suara bagus. Mungkin sebagian menghayati, gitu ya. Tapi dia belum bisa memuji Tuhan. Gitu loh. Nah, memang paling gampang orang memuji Tuhan itu kalau dia sudah ngalami. Ya kan. Dia udah ngalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, ya kan? Tiba-tiba ada yang ngasih beasiswa, ngelunasi semua uang kuliahnya. Oh, itu gampang banget. Dia ngomong, aku punya Tuhan yang besar itu. Oh, yang telah berjanji dan sanggup. Nyanyinya tuh nggak pakai, sudah gitu. Loh, sekarang coba dibalik. Ada satu konglomerat orang paling kaya di Indonesia, nggak usah nomor 1 deh, nomor 3. Dan dia anak Tuhan, sungguh-sungguh setia ini semua. Bilang, kamu punya kerinduan kuliah nggak sih? Iya, om gini-gini. Oke, saya kasih beasiswa kamu lah sampai S3. Pilih aja negaranya di mana. Oh, kamu bersuka citanya waktu udah kuliah S3 atau sekarang? Sekarang. Karena kamu percaya, ini orang yang bisa dipercaya dan setia. Gitu. Nah, Tuhan punya janji dalam hidupmu. Aku mau pakai hidupmu, aku mau berkati. Kamu sukacitanya kapan? Nah ini nyicil sukacitanya. Aku punya Tuhan yang besar. Pakai iman. Karena percaya. Nah percaya itu diperkatakan. Gitu loh. Sebab orang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Nah banyak separuh. Percaya dalam hati, mulut tidak mengakui. Waktu mulut tidak mengakui, pikiran bicara lebih keras. Nggak ada. Mulut bicara itu membungkam suaranya di sini. Kecuali kamu sudah sangat rohani. Loh iya betul. Nanti kamu di titik rohmu sudah kuat, jiwamu sudah lemah. Enggak usah begitu, enggak apa-apa. Nah dulu saya nggak ngerti, jadi tak anggap roh aja. Langsung naik ke sini, gitu ya, gitu. Bisa, kalau kalian bisa kalau naik ini, tapi kalau naik ke roh nggak bisa, percayalah. Gitu.
nangis-nangis ya. Puji Tuhan ya. Nah, ngerti hati gembalanya ditambahi sama Tuhan gitu ya. Loh, tapi kan dulu saya sering ngomong sama beberapa anak, bahkan masih ngomong. Kamu pilih mana? Kamu misalnya nih nggak pernah jalan pagi, nggak pernah lari pagi. Papi setiap hari itu keliling Pancasila 30 kali misalnya. Ayo Matt, ikut Papi. Ya Pi, kemana? Pancasila lah kita. Gimana Pi? Lari, ya. Gitu. Pertama dia senang, 2 putaran. Setelah itu, waduh, dia lihat di sebelah kiri itu ada yang jual nanas, semangka, ya kan, melon itu. Wow, gitu. Pi, ini seger-seger kayaknya Pi. Lari dulu. Ya, masih tahan dia. Coba tahan. Dia pikir putaran berikutnya beli semangka gitu. Enggak, lari lagi. Udah enggak tahan Pi aku. Ya pokoknya kamu ikut ya, jangan berhenti. Jalan dia. Lama-lama Pi jalan juga enggak kuat, biasanya gini. Merangkaklah situ Met gitu. Pokoknya gitu. Sampai situ. Mungkin saya selesai 30 putaran, dia mungkin selesai 7 putaran sambil merangkak ya kan. Tapi ikut, tapi sebenarnya itu nolong. Itu nolong. Kalau kamu enggak digituin itu lama gitu. Kan sebenarnya daya tahanmu sebagian belum bisa nih gitu. 3 jam, belum. Tapi kalau kamu udah mau datang itu kamu udah nyeret daging. Itu nolong. Sehingga waktu kamu pribadi itu bisa lebih cepat. Gitu loh. Sebagian udah dibersihin di sini. Jadi ya makanya yang doa paginya cuman wajib semester 1, semester 2 itu belum. Harusnya kamu semester 3 kamu lanjut masih doa siang, masih doa malam. Karena itu nolong untuk kamu doa pribadi. Gitu. Percayalah, saya sudah barusan kemarin ada yang WA, Papi gini ini gimana? Aku ini termasuk enggak orang yang dimuridkan? Ya, tapi banyak kelas yang kamu belum ikut. Aku bilang gitu. Gitu. Jadi kayak ada orang sekarang belum kuliah tapi udah wisuda. Ada enggak? Ada. Gelarnya abal-abal, beli ijazah, ya kan? Gitu. Nah banyak yang kayak gitu. Sudah lulus 4 tahun. Tapi pelajarannya banyak yang belum ikut. Jadi gimana? Ya ikut di luar. Mana? Itu. Nah, ini nolong nggak? Nolong di sini, dipaksa kok, gitu loh. Dipaksanya dalam bentuk korporat, gitu loh. Tapi tetap harus dipaksa. Saya dapat statement yang bagus tadi tak ceritain sama Mami juga udah dengerin gitu. Ini satu hamba Tuhan cerita gini, anaknya yang besar ngomong, Papa nih pilih kasih sama Didik, lebih sayang Didik gini semua. Terus dia menghadap ke Tuhan loh, Tuhan, kok anakku bilang begini? Kenapa ini semua? Oh enggak. Ya orang itu lebih senang biasanya dengan dibaikin. Kebaikan. Kalau kalian pernah dengar Papi cerita itu. Gideon, orang ketemu Gideon tuh senang. Orang Efraim tuh ngomel sama Gideon. Gideon kan pemimpin ya, hakim waktu itu. Gideon, kamu nyerang musuh ini gak ngajak-ngajak aku gimana maunya gini-gini. Padahal tadi udah diajak. Gideon, orang baik. Bukankah pemetikan susulan Efraim lebih besar dari hasilnya daripada seluruh suku-suku Israel? Oh iya, senang. Berikutnya ketemu Yefta, hakim berikutnya. Ngomong gitu lagi. Yefta, kamu nyerang ngajak-ngajak gini-gini. Kamu ya tadi data aja enggak mau ya. Sekarang semua yang lewat sini, kamu kalau pernah tahu, sipulet, potong semuanya. Berapa puluh ribu orang Efraim disikat. Tapi orang senang ketemu jenis Gideon. Dibaikin. Dia kesimpulannya bagus dia ngomong. Kalau kamu ketemu orang baik tuh kamu sampai jangka waktu lama orang yang sudah meninggal pun kamu masih ingat kebaikannya. Di hatimu kayaknya wah orang ini baik banget ya, baik. Tapi kalau ada orang keras mendidik kamu, mendisiplin, biasanya kamu jengkel, marah dan kamu tidak ingat sama orangnya, malas ingat orangnya, padahal hasilnya itu baik di hidup. Nah itu. Nah seringkali pikir kita maunya kalau disuruh milih yang baik aja, milih orang yang baik-baikin kita. Gitu. Tapi itu lambat, nggak banyak. Ya menolong, ya kan? Kita rasakan kebaikan Tuhan dan gitu-gitu. Ya. Tidak akan pernah nyanyi gini. Jangan berhenti tuh terus mendidikku. Kamu kalau nyanyi itu kalau kamu tahu, saya aja masih ada yang gentar di hati saya. Gitu. Waduh, what's next, Papa? Bukan nanya dengan sukacita gitu ya. Jangan berhenti tuh terus mendidikku. Atau ini apa? Satu yang itu apa? Ini loh. Oh no, yang itu. Jadi pijakan dari itu. Ini loh yang jadi sampai no. Jadi pijakan untuk ini loh.
merelakan diri, meletakkan hidup. Kenapa lagu-lagu itu nggak banyak di cover di YouTube? Ini nggak mau dengar. Coba cari lagu-lagu yang paling banyak di cover dan viewernya sampai jutaan. Lagu-lagu apa? Sini. Bless the Lord, oh my soul. Jiwa. Baik toh. Ya memang melewati fase ini. Kok nggak ada orang cover lagu itu? Merelakan diri, meletakkan hidup, tak ada lagi diriku. Hanya Engkau Tuhan, patok hatiku, genggam hidupku, tawan aku selalu dalam cintamu. Ditawan kamu tahu, aduh, ya kan? Ini pasti berontak, belum mau. Kenapa nggak ada orang cover itu? Yang cover mungkin belum nyampe sini juga, gitu. Dan nggak ada yang mau dengerin. Saya ngertinya tuh kalau pergi sama orang lain. Begitu di mobilnya, nyetelnya lagu apa? Ya sudahlah. Daripada nyetel lagu-lagu nggak jelas, ya kan? Masih ngasih makan tubuh jiwa. Tapi yang itu tadi, yang jenis-jenis itu, bukan di sini. Aku itu nggak bisa nyanyi ya, Dep. Yang Hineni gimana? Aku memilih Hineni. Ini aku hambamu, karena cintamu, mau berada selalu dekatmu, ya Rajaku. Tuhan, ku berikan semuanya. Coba lihat berapa yang cover lagu itu di YouTube. Aku ngecep pulang dari Inggris gak mau nyanyi lagu itu setengah tahun. Setelah selesai ujian disertasi. Tuhan, kemarin tak berikan semuanya jadi bodoh aku 4,5 tahun. Gak bisa apa-apa, gak ngerti apa-apa Tuhan. Sekarang udah lulus kan. Udah doktor nih, serahkan lagi. Diam aja aku dengar lagu itu. Jujur ini benar. Ini bayangin. Loh, ini sudah masuk sini mau keluar lagi. Nih Tuhan, gitu. Semuanya. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Rohmu rela, tubuh dan jiwamu belum. Ku ingin menyenangkanmu selalu, bukan Senin Kemis, bukan tiap weekend, bukan. Kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Bapak-bapak gereja aja, orang-orang yang berdoa setiap hari itu nggak bisa langsung ngerti detak jantungnya Tuhan. Kalau kalian pernah dengar. Dia mulai dengan begini. Ini namanya Jesus Prayer dari Gereja Timur. Dia nyanyi doa gini. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Berapa lama? 1000 kali dulu. 1000 kali kamu nggak terasa, kamu udah nggak mikir yang lain, kamu udah nggak kesemutan, ya kan? Gitu. Duduk kan sebentar tiba. Saya senang kemarin, saya udah lama nggak jelasin itu, tapi semua orang yang berdoa punya pengalaman itu. Tiba-tiba ada rasa gatal di mana tadinya nggak pernah gatal. Inilah. Kayak di sini nih, gitu. Ini kadang kalau kamu berdoa pakai waker juga masih muncul. Jangan-jangan tadi belum aku start nih ya. Gitu. Terus gimana? Tuhan Yesus Kristus kasihanilah kami, kasih. 1000 kali. Terus jangan langsung 2000. Sampai kamu 1000 itu waktu udah nggak terasa. Naikkan 2000. Naikkan 3000. Naikkan 5000. Naikkan 7000. Naikkan 9000 kali. Naikkan 12.000 kali. Pernah coba Papi? Pernah, makanya saya bisa cerita, bukan baca buku. Terus, kalau sudah nggak terasa, sampai di mana? Sampai kamu waktu tidur pun, dalam mimpimu, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Terus, setelah itu kamu mulai jalan. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Saya dulu naik kereta, kuliah di Jogja, S2. Jadi saya pilih nggak naik becak dari stasiun ke kampus. Karena saya latihan ini, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Terus,
Setelah selesai, kamu mulai itu nafas. Narik nafas. Tuhan Yesus Kristus, hembuskan, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus. Ini sama dengan ini sebenarnya modelnya kamu. Nanti yang puncak tertinggi ya itu saya belum waktu itu. Detak jantung ini kan kamu pegangannya atau jadi nadi ini. Duk 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 duk. Setiap detak jantungmu akan berkata, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Dari buku yang saya baca ini, semua bapak-bapak gereja ngomong paling sakit di situ. Kenapa? Detak jantung kita disamakan dengan detak jantungnya Tuhan. Nah kamu lagi santai. Tiba-tiba Tuhan jogging. Tuhan kan nggak pakai pemanasan bisa. Tuhan ya kan. Dan dia bukannya jogging, sprint. Lari 100 meter, umput gitu. Nggak pakai, kita belum pemanasan, kaku semua ya kan gitu. Atau kita udah ready gini-gini, tiba dia bilang, dia baring-baring kayak santai. Wah ini kan nggak enak badan, tapi itu. Gimana tadi? Seirama dengan hatimu. Makanya dia senang banget sama Daud. Karena his heartbeat itu seirama. Detak jantungnya seirama dengan detak jantung. A man after my own heart. Orang yang jantungnya itu berhadapan dengan jantungnya Tuhan dan iramanya sama. Nah, gitu. Tapi kalau kamu diajarin itu terus, standarmu dinaikin. Ngerti nggak? Kalau kamu nggak pernah diajarin itu, kamu cukup puas di sini. Sebenarnya kamu sering dengar itu semua di sini. Dan ini udah mati, udah nggak kepengen itu semua. Tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milikmu. Saya nyanyi lagu-lagu yang tadi saya itu naikkan itu mungkin 25 tahun yang lalu lah. Waktu baru bertobat cinta Tuhan itu. Tuhan pokoknya emas dan perak tidak ada artinya. Aku jadi hambamu kok engkau boleh panggil aku itu. Wah luar biasa. Saya nggak sempat ngomong kayak Pak Adi jadi tukang becak nggak apa-apa sih. Tapi waktu itu orang tua saya tanya, kamu sekolah teologi mau jadi apa? Nanti gelarnya apa? Gelar nggak penting. Nggak punya gelar nggak apa-apa asal aku melayani Tuhan. Itu jawaban saya. Nggak harus punya gelar. Ya saya percaya bukan karena saya Tuhan sayang dengan orang tua saya makanya disuruh sekolah punya gelar biar mereka dapat sukacita gitu ya. Tapi kalau kamu sudah benar-benar di sini, nah itu nggak penting. Betul. Gitu loh. Nah, sekarang caranya gitu ya. Caranya gimana? Terus itu aja. Praise, pujian. No. Baca lagi ayatnya. Mazmur 116 ayat 7. Dah, 2, 3. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Karena jiwa ini nggak tenang. Kalau kamu udah mulai tumbuh dalam roh, kamu akan ngerti. Kamu doa, duduk sebentar, memang badanmu di situ. Tapi pikiranmu kemana, inimu kemana, sedih ini semua. Makanya kalau kamu rohmu belum begitu kuat, didik jiwamu untuk bersuara kuat. Supaya itu membungkam, itu nyingkirin itu. Gitu loh. Tenang hai jiwaku. Karena kenapa? Karena roh ini nanti di hadapan Tuhan, firman Tuhan bilangnya apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan tentang pertentangan. Jadi kita di depan Tuhan itu nggak lompat-lompat kayak ini. Orang yang ngomong gitu kadang tuh alasan aja. Gitu. Oke, mungkin selera musikmu bukan kayak gitu ya. Tapi kamu pernah duduk diam di hadapan Tuhan berapa lama? Gitu. Ini bukan tentang Protestan, bukan tentang apa, bukan. Banyak orang merasa begitu, itu dia ayatnya kan begitu. Itu baru di pelataran tuh kalau bersorak-sorai, betul. Tapi kamu nggak pernah lewat pelataran, kamu masuk ke mana? Gitu. Mazmur 131 ayat 2. Ayat 2, Mazmur 131 ayat 2. Baca bersama. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Ini nanti ada cara lain. Kalau Tuhan suruh saya ajari cara lain. Lewat roh. Langsung lewat sini. Tapi ini dari sini dulu. Ini boleh dihidupin gak yang sini Kak Dewi?
mau berkeringat. Ya, saya baca ya. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Bayi biasa menyusu, minum air susu ibu, minum ASI, disapih itu berarti dipisahkan, udah nggak minum air susu ibu lagi kan. Di samping ibunya. Apakah dia langsung, oh puji Tuhan mama. Nggak ada. Cari nggak dia? Ngejar nggak dia? Teriak nggak? Iya, karena ada sesuatu yang tadinya nempel sama dia tiba-tiba dilepaskan. Itu loh. Langsung dia puji Tuhan, haleluya, senang, nggak ada. Pasti akan gelisah karena ada sesuatu yang dicabut. Itu loh. Nah ini menenangkan dan mendiamkan jiwa, gemuruhnya jiwa ini loh. Kamu sadar nggak? Datang ke sini itu dengan hati apa? Ya sudah lumayan lah. Sudah datang itu minimal kan tahu bahwa ini akan tidak kurang dari 2 jam. Itu kan kamu udah mendidik tubuh dan jiwamu gitu. Nyiapin gitu. Yang salah masuk juga ada ya kan. Pernah itu pasti 1 kali nggak datang lagi itu salah masuk. Gitu. Tapi yang datang sudah dengan kerinduan meskipun belum nyampe di roh. Dia udah ngerti. Nah kalau belum di sini gimana? Belum nyampe di roh. Makan permen lah, cuci muka lah, bawa air lah, apapun lah. Gitu. Lakukan supaya dia tahan dulu di situ. Gitu loh. Itu belajar apa? Menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dia kan maunya nanti ini buru-buru nanti. Dan banyak tempat itu di jiwa itu difasilitasi. Ya nggak salah sih kalau Tuhan suruh begitu. Wah, di mall aja ibadah, jadi selesai langsung bisa makan siang. Orang butuh waktu dengan keluarga kok ibadah jangan lama-lama. Jadi pastikan selesainya jam berapa. Gitu. Jiwa tuh kepengennya gitu, ngerti kapan gitu. Tapi itu tidak terbiasa ngikutin Tuhan, karena Tuhan itu nggak begitu, itu nanti belum di roh. Jiwamu nggak biasa nunggu, menantikan Tuhan. Menantikan tuh gimana? Ya sampai dia datang. Itu loh masalahnya. Jiwamu tahan nggak? Harus dilatih, tidak mungkin. Tidak mungkin langsung sekian jam. Gimana caranya? Itu nanti lagi. Ya. Harus tanya Roh Kudus. Makanya saya sering ngomong, simple aja. Semester 1 kamu 15 menit. Semester 2, 20 menit. Semester 3, 25 menit. Semester 4, 30 menit. Semester 5, 35. Ya mungkin karena udah 40 menit. Ya. Semester 6, 50 menit. Semester 7, udah 1 jam. Udah terbiasa itu jadi habit 1 jam menantikan Tuhan. Dia nggak ngomong apapun, kamu tetap di situ. Luar biasa ya. Hamba Tuhan ini. Setiap hari 5 jam dia. Kamu langsung coba 5 jam. Besok kamu kepahitan. Karena memang jiwa ini, iya kan? Betul. Enggak, jangan gitu. Loh, ini kan ibarat tadi kan. Ayo Matt, lari maraton. Ya pingsan lah dia kilometer ketiga. Gitu loh. Kan 42 kilometer nggak mungkin langsung. Semua pelari maraton latihan setiap hari. Gitu loh. Nah kamu sedang latihan setiap hari. Terutama kalau di kampus, kalau di itu, ya kan? Yang di luar kalian nyembah, di kampus, di itu, doling, itu semua melatih itu loh. Itu. Karena kalau enggak, begitu roh Tuhan hadir, kita juga enggak dapat apa-apa, itu masalahnya. Ya kan? Kita nunggu-nunggu, kok enggak selesai? Yang lain dilawat. Ya, ini gelisah. Gitu. Kalau kamu mau coba, ya nanti kalau ada doa pengurapan SPS, ikut yang 12 jam. Gitu. 3 hari. Ya kan? Glory pernah ya? 3 hari ya. Fepi juga. Nathan 12 jam. 12 jam ya lumayan loh. Breaknya setiap berapa ya? 3 jam ya? 3 jam kayaknya. Ya kan itu 3 jam tapi jangan kamu tunggu 3 jam nanti break. Hah? Ya ke toilet kadang Roh Kudus bekerja ya lebih. Dan bukan karena itu. Berapa jam dulu Dep? 7 jam. Ya kan main gitar itu semua. Kenapa kok kita nggak ke toilet dulu saya nggak ngerti. Ternyata itu udah masuk di roh. Kok ada orang sebentar, baru 15 menit, kencing. 20 menit, kencing. 30 menit. Nggak salah kencing itu. Tapi karena kita belum masuk di sini. Begitu masuk di sini 9 jam. Yang terakhir kami doa pengurapan kemarin, 2 hari. Mulainya jam berapa? 10 pagi ya.
9 ya, setengah 10 startnya. Selesai jam 2 malam. Emang langsung pertama gitu? Bukan, pertama kali doain 40 orang. Itu nggak sampai 3 jam, 4 jam. Waktu pandemi, karena yang lain online. Setengah tahun kemudian, tambah hampir 100 orang. Tambah, ini udah 3 tahun nih. Ya, yang terakhir 2 shift, bayangin. Jam 9 pagi sampai setengah 3, 2 shift. Yang terakhir, bukan hanya 2 shift, 2 hari. Bayangin, saya berapa peserta belum tahu ya ini. Kan nggak mungkin tiba-tiba Tuhan bawa doa pengurapan. Doain orang 2 hari di situ, berlutut. Yang tadinya kita bayangin gini, Tuhan aku udah nggak mau mikir. Ngomong gitu. Udah nggak mau tak pikir orang lain, Pak, Bapak gimana? Jangan ngajak ngomong itu, saya nggak mau mikir, nggak mau bayangin. Karena dulu 6 jam aja badannya 3 hari kayak digebukin. Sakit semua. Bayangin, duduk di kloset ini, pantat ini. Sakit. Duduk di kasur aja sakit. Jadi tersiksa setelah itu. Masih mau nggak? Gitu. Itu jelas menyeret daging. Gitu. Dagingmu kayak digebukin kok. Gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan baik. Yang kemarin 2 hari, seger. Nggak sakit sama sekali. Pak Ayu nggak sakit, Ibu Aini nggak sakit. Yang tadinya kita 6 jam, 7 jam, 9 jam, 12 jam. Wah, jadi kita bayangin 2 hari coba. Apa hari kedua masih sanggup? Wong dulu aja kalau begitu, Sabtu malam pengurapan selesai. Pak Yasri ketawa-ketawa. Saya doakan Bapak ya, karena besok Pak yang khotbah. Kemarin. Itu tapi nggak langsung gitu loh. Kok 9 jam nggak apa-apa? Kok 9 jam bisa itu kalau main gitarnya dari daging? Maksudnya cuma dari tubuh. Udah nggak tahan dengan semua sakit di itunya. Ya, di jari-jarinya. Udah berdarah juga ya. Yang 7 jam di Bandungan ya. Nah itu loh. Tapi waktu ini sudah nggak jadi hambatan, waktu kamu sudah menenangkan dan mendiamkan jiwamu, cepet banget. Masuk tuh kamu udah ngerti gangguannya di mana, gitu ya. Udah nggak perlu lama-lama kayak tadi itu. Ya nggak apa-apa, ngasih makan jiwa nggak salah. Tolong jangan merasa bahwa gitu. Tapi kalau kamu sudah bertahun-tahun di jiwa terus itu masalah, gitu loh. Itu nolongin supaya ngerti, gitu. Mulai ya dari situ. Dulu saya nggak ngerti, sahabat saya ngomong gini, Pastor Roni, kamu jangan pikir begitu, tidak semua orang itu rohani, serohani itu. Rohani gimana sih, sekarang saya baru ngerti. Yeremia 6 ayat 16. 6. Yeremia 6 ayat 16, 23, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan, dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ini orang Israel, diomongin Tuhan. Jadi jalan-jalannya ini sudah dinyatakan belum? Sudah dong. Kepada siapa buat Israel? Musa. Kamu ngerti jalan-jalannya Musa? Kalau kamu dengerin khotbahnya Papi di 2 pagi KPLT itu jalan-jalan Tuhan kepada Musa. Bahwa semua yang dari daging, yang dari dunia tidak berguna buat Tuhan. Karena Musa itu berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya, dididik dalam segala hikmat Mesir. Tapi Tuhan harus bawa dia ke padang gurun 40 tahun untuk menyingkirkan semua 40 tahun pendidikan Mesir dalam hidupnya. Supaya tahu bahwa itu jalan-jalannya Tuhan. Hanya orang yang sudah melewati padang gurun bisa mimpin orang melewati padang gurun. Hanya orang yang sudah pernah ditundukkan Tuhan bisa mimpin orang untuk tunduk kepada Tuhan. Hanya orang yang sudah nyembah Tuhan bisa mimpin orang nyembah Tuhan. Ya levelnya mungkin macam-macam. Gini loh, nih. Dari kota Salatiga, mana titik paling bagus untuk lihat Gunung Merbabu? Itu sekolah Mountain View, sekolah internasional dekat rumahnya Pak Adi itu. Kan namanya Mountain View, lihat gunung. Lihat Gunung Merbabu. Kalau ada orang dari Korea sekolah di situ, dia pulang dia bilang, aku nih sekolah di Indonesia di Salatiga, lihat Gunung Merbabu setiap hari. Merbabu itu indah, kadang ada awannya, kadang ada kabutnya, kadang nggak kelihatan. Gunung Merbabu dia cerita dengan luar biasa. Kita tinggal di Ngetasan sebagian.
Kalau dari Gedung Biru itu lihat merbabu. Setiap jalan pagi, dulu kita nggak tahu, terus kita balik rutenya supaya lihat gunung 20 putaran, lihat gunung gitu ya. Gitu. Saya juga cerita. Oh iya, Gunung Merbabu, di situ nanti kelihatan ada rumah di sini. Loh, masa sih ada rumah? Aku juga 3 tahun loh sekolah di Salatiga, nggak pernah lihat ada rumah di Gunung Merbabu. Ada. Sama-sama lihat Gunung Merbabu, karena saya lihat lebih dekat. Kak Glory yang tinggalnya di Tekelan, kalau kamu pernah ke Tekelan, kelihatan gede banget Gunung Merbabu. Wow, dia kelihatan lebih detail. Rumah-rumah yang tadi dilihat dari Getasan itu di Tekelan sudah nggak kelihatan lagi. Dia lihat lebih atas, dia lihat gini-gini semua detail. Loh, kok aku nggak pernah lihat ya? Masa sih iya? Datanglah Kak Oscar. Oh, nanti ada pos, ada ini. Lu mana nggak kelihatan? Karena dia sudah naik ke Gunung Merbabu sampai atas. Dan mungkin beberapa kali. Nah itu pengalaman sama Tuhan kayak gitu. Jalan-jalannya Tuhan kayak gitu. Memang ada orang yang tahu jalan-jalannya Tuhan bisa nyeritain Gunung Merbabu, tapi dia lihatnya dari Salatiga. Atau mungkin ada yang lihatnya dari Ungaran juga ada. Gitu ya. Sama-sama lihat Merbabu, tapi lebih clear gitu. Lebih jelas. Gitu. Gitu loh. Ya, lebih jelas. Kamu mau nggak ngikutin jalan-jalan yang dahulu kala, jalan yang baik? Tempuh itu, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jalannya gimana Papi? Ini loh, tak tunjukin jalannya. Ajari jiwamu, latih jiwamu, praise, puji, semua kebaikannya, semua perbuatannya, kasih setianya apapun. Ingat, perkatakan, tolongi pakai mazmur, pakai nyanyi, pakai pujian, segenap hati, suara yang keras, terus, sampai kamu merasa udah lega, bersih gitu. Nah ini pelajaran, termasuk buat adik buat yang tim praise, ya. Jangan asal overtone, kayaknya udah bosen nih, bukan. Itu kayak kamu nyapu gini, KOC biasa nyapu 2 kali minimal, gitu ya, sebelum dipel. Jadi itu kalau orang ngerti, ini jiwa nih level-level ini ya. Ini kalau kita mau, nih KDP tolong ruangan ini divakum. Apakah langsung dia gini vakum? Enggak dong. Dia akan singkirin dulu yang gede-gede ya kan. Pepet-pepetin semua papan tulis ke sana. Kalau di sini nih ya, misalnya ya, ada permen coklat, roti, tisu, apakah dia langsung vakum semua? Enggak, dia ambilin dulu. Nah waktu kita di awal tuh bersihin itu dulu. Ini udah bersih ya. Overtone, itu naik bersihin yang lebih detail. Itu loh, di jiwa. Bukan, nggak seru nih kalau cuma di sini terus ya kan, pemain musik nih, kamu nggak ngerti apa yang terjadi. Gitu. Jadi itu gimana? Tanya Roh Kudus. Roh Kudus sudah belum? Belum. Pertama kamu overtone gitu semua rusak vakum cleanernya, ya kan? Beneran. Masih kerikil semua, sapu dulu, sapu. Nanti itu tambah bersih. Overtone di penyembahan lain lagi. Dia menurunkan kalau ini bersihin. Jadi dia kayak detail, yang tadinya udah kelihatan bersih, udah ini belum. Oh ini bersihin lagi, dinaikin. Bersihin, beresin. Yang tadi masih nyempat ini. Tapi udah kelihatan nggak ada sampah di sini, ya kan? Gitu. Tapi dia semakin detail, gitu. Ya. Jadi gimana? Tempuhlah. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Ya, tapi mereka tidak mau menempuh. Coba buka Yeremia 6 ayat 17. Ini mereka nggak mau menempuh. Akibatnya apa? Saya baca aja. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga, firmanku perhatikan bunyi sangkakala. Tapi mereka berkata kami tidak mau memperhatikannya. Ya jelas kalau di kampus kalau tidak memperhatikan bunyi sangkakala, beberapa kali dapat SP. Berarti dia tidak bangun doa pagi, ya kan? Itu. Ada ayatnya Kak Oscar, gitu ya. Tidak memperhatikan bunyi sangkakala, gitu ya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat apa yang terjadi atas mereka. Mungkin bisa dipakai ke ayatnya ini. Yang tidak mau mendengar bunyi sangkakala. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka. Akibat dari rancangan mereka sebab mereka tidak memperhatikan perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya kamu bawa kemenyan dari Seba, tebu baik dari negeri jauh, aku tidak berkenan pada korban bakaranmu, korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku, sebab beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya, bapak-bapak serta dengan anak-anaknya, tetangga dan temannya semua akan binasa dan semuanya. Itu ya,
Kenapa? Karena tidak mau mendengar waktu Tuhan menunjukkan jalan-jalannya, ini lewatin loh. Gitu. Kamu cari jalan sendiri, kamu cari, ini udah. Kamu lewatin tadi kan, step pertama naik ke situ. Gimana cara naiknya? Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Didik dengan praise. Ajari. Kamu kan rasakan tadi. Ya kan? Tiba-tiba dia menyimpang lagi. Kerasin aja suaranya. Jangan ganti lagu dulu. Terus sampai rasa itu udah selesai di situ. Naik lagi. Naik lagi. Terus gitu ya. Terus. Jangan sekali. Terus. Nanti Tuhan akan ngajarin. Nanti tiba-tiba kamu cepet aja. Udah bisa switch. Gitu loh. Oh ini udah beres nih. Bersih. Menalinnya cepet. Gitu ya. Karena apa? Kamu sudah berhasil. Kamu sudah menerobos. Itu bahasa-bahasa kita ya. Menerobos lah apapun itu. Apa? Jiwa. Itu. Mami beberapa waktu yang lalu kita ketemu satu hamba Tuhan. Tiba-tiba waktu dia pegang tangan hamba Tuhan itu, dia rasa transparan. Dia pegang, lihat ya, kamu lihat ya. Kamu nggak pegang ya, waktu kamu pegang. Oh ya, coba cerita sebentar. Jadi kamu lihat, nah, duduk, terus. Transparan itu bening ke dalam itu. Tahu itu jiwanya udah remuk, hancur semua. Jiwanya udah nggak jadi hambatan, rohnya langsung keluar. Itu. Nah, saya nggak lihat tapi saya ngerti pengalaman hamba Tuhan yang sampai dibawa ke situ. Gitu ya. Itu kalau enggak nanti kita masuk ke surga nyangkut. Itu jiwanya masih nyangkut. Makanya kan gitu kan. Kenapa? Masih ada ikatan di dunia. Gitu. Ini cerita aja. Ada orang tua ada meninggal, kasih warisan sama anaknya. Tanah, rumah apa dijual nggak laku-laku. Ternyata masih terikat. Ada orang juga nggak mati-mati karena terikat dengan benda itu. Nah kayak gitu. Gimana caranya? Ya minta Tuhan tolongin supaya diputuskan supaya itu. Jadi begitu itu tiba-tiba dapat mimpi. Mimpi papanya datang bilang ya sekarang aku rela. Gitu. Besoknya laku. Gitu ya. Jadi ikatan-ikatan di jiwa itu kalau nyanyi tidak ada tempat tersisa bagi dunia itu benar. Karena tempat tersisa bagi dunia itu nanti jadi penghambat. Gitu. Ini hamba Tuhan ini saya percaya aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Masih hidup tapi udah transparan. Jangan sampai kita udah mati masih buram. Loh, transparan itu jiwanya karena roh itu transparan. Gitu loh. Orang ada ngomong, oh si ini warnanya gini, si ini warnanya gitu. Itu warna jiwa. Saya rasakan roh kesombongan. Saya rasakan roh pemberontakan. Itu apa sih? Air putih, air bening ya. Saya lewatin saluran yang di situ itu saluran warna hijau. Jadi waktu lewat itu hijau. Hijau itu jiwa. Jadi rohnya bening, begitu lewat situ dia ngerasa, oh saya rasa hijau tuh. Bukan rohnya hijau, bukan roh pemberontakan itu. Itu pemberontakan, tapi ini peka, dia bisa ngeraba rohnya. Tapi kan ngerabanya lewat jiwa. Gitu loh. Ini kan di sini. Ya kan? Lapisannya ini loh. Jadi waktu dia raba ini, oh masih ada nih di sini pemberontakannya. Masih ada nih kemarahannya. Masih ada nih kesombongannya. Gitu. Kayak gitu. Tapi semakin lama dia semakin bening, harusnya transparan, semakin bersih, semakin clean. Gitu. Udah belajar pakai pujian, pakai praise, ya, pakai praise. Itu sampai di situ dulu lah. Ya, yuk berdiri sekarang.